Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai himpunan. Saat kita bicara tentang himpunan, maka yang terfikirkan apa? Tolong dijawab. Kalau sudah bicara dengan himpunan loh, jadi apa yang kalian pikirkan? Himpunan kelompok belajar. Ya. Atau begini, gampangannya begini. Himpunan. Kalau kita bicara tentang himpunan, kelihatan ya yang di layar ya. Kita itu mesti mikirnya kelompok. Kelihatan, Bu. Gitu ya. Kita juga mungkin himpunan ini apa? Grup ya. Atau kayak kita ini kelas. Ini. Himpunan ya ini, kalau dalam matematika himpunan ini ya kelompok, ya grup, ya kelas. Artinya apa? Jadi himpunan itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada banyak hal gitu ya. Halo, halo. Halo. Ya. Ya, Bu. Jadi himpunan itu kelompok, perkumpulan lah, apalah itu yang isinya ada di satu tempat kayak gitu ya. Nah, saat kita bicara himpunan, apakah semuanya itu himpunan? Ada nggak sih yang jadi himpunan ini ada kelompok, ada beberapa kelompok yang tidak bisa dinyatakan sebagai himpunan. Contoh, yang bukan himpunan ya, misalnya kelompok anak cantik misalnya. Wih. Mungkin di satu kelompok ini ada anak-anak cantik semua, tapi kelompok anak cantik ini bukan himpunan. Kenapa kok bukan himpunan? Karena cantik menurutnya Krishna mungkin, dengan menurutnya saya, atau menurutnya Adan mungkin, Vandanu, atau bahkan menurutnya Indira mungkin beda-beda. Jadi cantik ini sangat relatif. Sehingga cantik itu tidak dimasukkan dengan himpunan. Begitu pula kalau selain cantik apalagi contoh yang bukan himpunan. Yang indikatornya itu antara satu sama lain itu beda-beda. Apa? Selain cantik. Pintar. Pintar. Terus apa lagi? Cerdas. Cerdas. Lucu. Cerewet. Cerewet. Pandang. Dan seterusnya. Ini kan gemuk ya kan, ada yang kurus tapi ada orang bilangnya oh itu gemuk banget. Nah kan sangat apa namanya relatif. Nah, mumpung ya kita membahas tentang himpunan, ayo kita buka halaman 79 yuk. Halaman 79 nomor 1. Nomor 1 sudah dilihat, latihan 1 sudah ketemu? Halo, Sudah, Bu. Saya. Bu. Coba sih di sini Sudah, Bu. kita bahas satu persatu. Salin dan tuliskan ya atau tidak jika kumpulan tersebut merupakan himpunan dan bukan himpunan. Oke, yang nomor 1 dulu kita bahas. Nomor 1, kumpulan anak muda. Menurut kalian ini termasuk himpunan atau bukan? Bukan. Bukan ya? Karena muda itu tidak tahu. Muda itu berapa umurnya? Oke, berikutnya yang B. Kumpulan anak usia 11 tahun hingga 15 tahun. Ya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, kumpulan orang-orang tua. Bukan. Tidak. Tidak ya, bukan ya. Terus nomor 4. Yang D, kumpulan orang berusia lebih dari 60 tahun. Iya. Ya. Kemudian yang 5. Ya. Kumpulan siswa taman kanak-kanak. Ya. Ya. Taman kanak-kanak kan Ya. anak itu TK atau SMP kan jelas. Berikutnya terakhir, kumpulan orang terkenal. Tidak. Tidak ya. Terkenalnya satu sama lain kita tidak tahu, oke? Nah, berikutnya langsung kita ini saya hapus saja. Berikutnya, saat kita bicara himpunan, kita itu, himpunan ini biasanya disimbolkan dengan huruf ya, huruf kapital. Bisa A, B, C, dan seterusnya. A, B, C, sampai Z. Ini simbolnya dari himpunan.
Nah, himpunan ini sendiri juga bisa dinyatakan dalam 3 hal. Ini kalau ini ada pada halaman, dibuka buku Erlangganya bareng-bareng, halaman 75. Di halaman 75 ini, dibuka. Di halaman 75 ini ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan kata-kata. dengan kata-kata. Oke, yang kedua? Dengan cara mendaftar. Oke, dengan cara mendaftar. Aduh, salah. Oke, yang kedua mendaftar. Kemudian yang ketiga? Dengan notasi pembentuk Menggunakan himpunan. notasi pembentuk. Notasi pembentuk himpunan. Untuk yang notasi pembentuk himpunan ini tidak akan saya bahas sekarang. Yang akan saya bahas hanya hal-hal yang akan keluar di PTS saja ya. Jadi yang akan saya bahas cuma 2 ini. Dengan kata-kata atau dengan mendaftar. Kita coba lihat untuk yang halaman 75 yang bagian 1. Menulis himpunan dengan menggunakan kata-kata. Itu yang A. Ini ada tulisannya apa? A adalah Nama-nama hari Guna dalam nama-nama hari Oke, nama-nama hari dalam seminggu. Apa aja nama-nama harinya? Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. Nah, kalau dengan kata-kata itu kayak gini. A adalah nama-nama hari dalam seminggu. Ini adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata. Kalau dengan cara mendaftar, saya hapus dulu yang ini. Kalau dengan cara mendaftar, kita menggunakan kurung kurawal seperti ini. Jadi A sama dengan, kasih kurung kurawal ya, begini ya. Nama-nama hari apa aja tadi? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, itu enggak cukup. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, mendaftar itu seperti ini. Harus ada tadi himpunannya namanya apa? Himpunannya A ya. Kemudian dikasih sama dengan, kasih kurung kurawal. Coba yang kedua. Yang B. B adalah himpunan nama bulan dalam tahun. B berarti bulan ya. Maka kita nulisnya gimana? B sama dengan kurung kurawal. Apa aja? Januari, Februari, ya. Sampai apa? Desember. Desember. Oke semuanya, sekarang balik lagi. Saya minta mundur lagi ke halaman 79 yang nomor 2. Oke, suaranya bisa dimatikan dulu yang ini. Oke, kita bahas dulu bersama ya. Kita bahas dulu yang nomor 2. Saya akan membahas hanya beberapa soal aja. Yang 2A. Coba sih, yang 2A ini pertanyaannya adalah nyatakan himpunan tersebut dengan cara mendaftar. Jadi kalau ada himpunan A, kurung kurawal, bilangan asli kurang dari 6. Sekarang saya tanya, ada yang tahu tak? Bilangan asli itu bilangan dari, yang pertama bilangan asli itu bilangan atau angka berapa? Ada yang tahu bilangan asli? 1. Asli itu dari 1, 2, dan seterusnya ya. Berarti kalau pertanyaannya kita mendaftar A adalah bilangan asli kurang dari 6, jadi apa saja bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikut atau 7, enggak? 8, 9. Ikut tuh. Oke, kurang Enggak. ikut ya. Enggak. Oke. Kurang dari 6, woi. Oke, kurang dari 6. Berarti yang 1, 2, 3, 4, 5 saja. Oke. Kalau yang kedua, yang B.
Oh maaf, jangan yang B wes, yang C wes. Saya lewati yang C. Bilangan bulat antara berapa ini? Minus 3 Negatif 3 dan 3. dan 3. Ada yang tahu bilangan bulat itu bilangan yang startnya dari apa? Min 2. 0. 0. Negatif Salah 2. Bilangan bulat Negatif 2, negatif 1. 0, 1, 2. bilangan bulat itu semua negatif, 0 dan semua positif. 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 Itu bilangan bulat. Jadi untuk C ini, Positif corona. bilangan bulat antara minus 3 dan 3 berarti bilangan pertamanya berapa? Negatif 2. Negatif Negatif 2. Terus Negatif 2. Negatif Negatif 1. 0, 1, 2. 3 pakai enggak? 2. Enggak. 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 Karena antara ya di sini ya. Karena Iya. antara Iya. jadi yang depan sama belakang nggak ikut. Oke, kita lanjut. Gimana kalau yang D? Oke, yang D nomor 2D. Apa ini? D adalah bilangan bulat minimal Oh, min 3 dan dan maksimal maksimal Udah tadi, Bu. beda. Kalau tadi kan yang C, sekarang yang D. Berarti bilangan bulat minimal Oh iya, belum ya? Oh. Minimal min 3. Kalau minimal min 3 negatif berarti 3, negatif 3 ikut ya. 3. Maksimal Iya, Bu. maksimal 3 berarti Ya. 3 juga ikut. Jadi bilangannya apa saja? Ayo disebutkan. Min 3. Negatif 3, Negatif negatif 3, negatif 2, 0, 1, 2, 3. 0, 2, 3. 2, 3. 3. 0. 0 juga ikut. Nah, sudah bisa ya. Kira-kira kalau yang E jawabannya apa? Yang E. 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. 2, Bilangan asli 3, maksimal 6. 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena maksimal 6. 6-nya juga ikut. Bisa ya? Kalau ini pertanyaan, bilangan cacah itu apa? Dari 0. Betul, bilangan cacah itu dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya 3, 4, 5, 7, bilangan 8, 9, cacah. 10, 100. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak. Clear ya? Bu. Sekarang coba yang nomor 3. Yang nomor 3 di halaman yang sama. Nomor 3, nyatakan himpunan berikut dalam bentuk kata-kata. Kira-kira yang A. Ada bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira A ini adalah himpunan bilangan gimana? Bilangan asli kurang dari 6. Oke, 0 itu bilangan asli atau bukan? Bilangan cacah, Bu. Betul. Bilangan cacah kurang dari Cacah kurang dari 6. kurang dari 6. Oke, kalau yang B 0, 1, 2, 3 berarti Ya. Bilangan cacah. oke, bilangan cacah 21. kurang dari 1. 21. Satu. Oke, kalau yang C. Bilangan bulat. Oke, bilangan Antara min 3 dan 21. Minimal negatif 3. Maksimal 20. Maksimal 20. Maksimal 20. maksimal 20. Oke, insya Allah bisa ya ini ya. Bisa, Bu. Berikutnya yang nomor 6 di halaman 70 ini ya 6 ya. Salin dan tuliskan tanda sama dengan. Jadi ada istilah dalam himpunan ini, himpunan yang sama atau tidak.
Himpunan yang sama itu himpunan yang anggotanya harus sama. Jadi himpunan yang sama itu anggotanya dua himpunan yang anggotanya harus sama. Kita lihat di halaman 80. Yang A. Yang A, kita lihat dulu. Yang A ada huruf apa aja? Ada dua himpunan ya di situ ya. Lihat di buku ya, ada ya. Yang pertama apa? A, D, I, T. ADIT. Ada IT. Oke, terus yang himpunan satunya? D, I, T, A. Kita. Kira-kira himpunan A sama himpunan B sama atau tidak? Sama, Bu. Sama, Bu. Cek, sama-sama Bu. Ya. Kayaknya. punya ya. Sama-sama punya D, Oke. I, dan T. I sama T. Oke, berarti kedua ini sama. Gitu ya. Bagaimana kalau yang B? Yang B sama atau enggak? Coba Sama, Bu. Sama, Bu. cek. Yang B sama. Sama, Bu. Sama, Bu. Yang C. MA. Beda. Beda. Beda, Bu. Beda. Beda berarti bukan atau tidak sama ya. Beda, Bu. Insya Allah bisa ya ini ya. Bisa, Bu. Kita sekarang pindah Bu. ke operasi dalam himpunan. Maaf anak-anak, materi yang saya berikan hari ini agak loncat-loncat karena yang saya bahas itu yang keluar di PTS saja. Gak apa ya. Kita sekarang pindah ke halaman 89. Oh maaf, 90. Wah. Coba langsung pindah ke 90. Operasi minat pada himpunan. Wow. 90. Oke, halaman 90. Kita lihat di sana Untuk ada operasi biner ya, ada operasi pada himpunan apa saja? Coba dicari di paragraf kedua. Di paragraf Irisan, Irisan gabungan, selisih. gabungan selisih. irisan, gabungan, dan Selisih. selisih. Nah, ini yang akan saya bahas kali ini irisan sama gabungan. Untuk selisih Gabungan. kita bahas yang nanti aja. Kita bahas satu-satu mengenai irisan. Irisan itu kalau di buku ini, ada nggak ya? Irisan, gampangannya gini aja. Irisan ini disimbolkan, simbolnya bentuknya kayak huruf apa ini? Huruf N ya. Irisan ini simbolnya begini, yang artinya adalah himpunan atau bilangan yang sama gitu aja. Himpunan bilangan yang sama. Kalau gabungan, simbolnya adalah ini bentuk apa? Huruf apa ini? Apa? U. Gabungan itu simbolnya U, artinya adalah semua bilangan harus Oke. Contohnya seperti apa? Misalnya, saya punya himpunan ini, himpunan A. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Kemudian saya punya himpunan B. 2, 3, 5, 7, 8. Oke. Nah, kalau ditanyakan, apakah A irisan B? Kalau bentuk ini tuh irisan ya tadi ya. Di atas ini ya. Bentuknya kayak huruf N itu A irisan B. Apa saja A Ya, irisan Bu. B? Apa saja bilangan yang sama antara A sama B? Kita cek di sini. Bilangan apa aja yang sama? 2, 3, 5. Oke, kita cek. Sama-sama punya 2 ya. Terus? 2, 3, 5. Oh, 4 enggak ya? 4. 2, 3, Enggak, Bu. sama 5. 5. Jadi kita tulis A irisan B itu adalah 2, 3, 5. 3, 5.
Sedangkan kalau A, U itu artinya apa? Gabungan ya. A, Gabung. B, berarti semua bilangan di A maupun semua bilangan yang di B harus gabung jadi satu. Diurutkan dari yang paling kecil. Berarti apa saja? Ayo dibaca. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 7. Oke, dari sini bingung? Tidak, Bu. Tidak ya. Insya Allah. Oke. Nah, kalau insya Allah tidak bingung, kita pindah ke halaman 94. Kita sekarang mencoba bersama-sama. Yang halaman 94. Nomor 1. Semesta S. Maaf, semesta ini belum saya bahas ya. Semesta akan saya bahas di berikutnya. Tapi semesta ini sementara tidak perlu diraukan dulu ya. Halo anak-anak. Ya, Bu. Halo, Bu. Sabar. Oke. Semesta tidak perlu diraukan dulu. Kita lihat himpunan yang nomor 1. Ada himpunan apa sama apa? Nomor 1, latihan 4, halaman 94. Ada himpunan A dan B. Namanya semesta A, B, D. A, B, D, E. ABCE Kemudian himpunan berikutnya himpunan B, apa C, aja? D, E. C, D, E. Pertanyaannya adalah tentukan Masing-masing dari irisan dan gabungan. yang kita bahas irisan sama gabungan aja ya. Tentukan irisan Dan gabungan. dan gabungan antara dua ini. Tadi irisan itu bentuknya seperti apa? U atau N? N. N ya. Jadi kalau irisan itu saya kadang membayangkannya kayak terowongan. A, N, B. Oke, irisan antara A sama B apa? Kita cek yang sama apa saja hurufnya. D sama E. D sama E. D, ini sama-sama punya D. Ini D, D dan E. Oke, maka untuk A irisan D adalah D dan E. E. Berikutnya kalau gabungan berarti simbolnya adalah A. A, U, B ya. A, B, D, E. Oh, A. A, B, D, E. A, B, C, D, E. Iya, aku lupa ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Insya Allah bisa. Berikutnya kalau yang nomor 2 ada himpunan apa aja? C dan D. Oke, D ada himpunan C dan sama D. himpunan C. Himpunan C isinya apa aja? A, B, C. A, B, C. Kalau yang D himpunannya apa aja? F, G. F, C. Pertanyaannya adalah tentukan irisan dan gabungan. Sekarang kita cari irisan tadi bentuknya N ya. A, N, kok A sih? C sih, maaf. C, irisan D. Kita cari sekarang irisannya. Irisan tadi yang sama ya? Ada nggak yang sama? A, Tidak ada, Bu. kosong kan ya? Kosong. Karena tidak ada, maka ini disebut dengan himpunan kosong. Himpunan kosong itu disimbolkan dengan kurung kurawal kayak gini, yang nggak ada isinya. Ya, halo. Halo, Bu. Ya. Kan nggak ada kan ya, jadinya kan kita tuliskan begini aja, kurung kurawal 2. Atau kalau di video saya, kalau himpunan kosong itu simbolnya adalah lingkaran di apa ini ya? Lingkaran di apa kan? Di tunduk dah. Nah, itulah. Jadi ini adalah himpunan kosong. C irisan D. Oke, sebelum saya lanjut, ngerti enggak ini kenapa kok kosong tadi? Sudah bisa ya? Ya, karena Sudah, Bu. Karena nggak ada yang sama. Sekarang kalau pertanyaannya gabungan. C gabungan D.
Jadi A, B, C, A, B, F, C, G. F, G. F, Oke. G. Oke. Insya Allah bisa ya semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sekarang coba ditulis di buku tulisnya masing-masing. Untuk nomor 3 sama 4. Oke? Bentar, Bu. Halo? Bentar, Bu. Ya, Bu, bentar, Bu. Oke. Oh ya, ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan? Bisa insya Allah? Bisa, Bu. Insya Allah bisa ya. Sekarang saya kasih tugas langsung dikerjakan waktu ini juga untuk saya cek apakah kalian sudah paham atau betul. Halaman 94 nomor 3 sama 4. Ayo, ditandai dulu, ditandai di bukunya. Deadline kapan, Bu? 94 nomor 3 sama 4. Hari ini aja loh, sekalian. Ya. Soalnya minggu depan kalian kan sudah 94 ya, Bu? ya 94 nomor 3 sama 4. Jam berapa, Bu, deadline-nya? Deadline-nya Ini berapa? pokoknya. Oh, hari ini. 12. Oh ya sih. Maaf. Oke, kemudian nomor halaman 101. Ah, 101. Halaman 101. Nomor Oh, berapa, Bu? 101 ya. Nomor? Nomor 2, 3 sama Ya. 4. 4. Ya. 2, 3 sama 4 ya, Bu ya? Ya, 2, 3 sama 4. Bentar. 2, 3 sama 4. Sama nomor 10. Udah itu aja. Oke. Oke, saya tunggu. Yang soal ya, Bu, jadi. Ya, saya tunggu ya. Oh ya, ada satu lagi yang belum saya bahas. Sebentar. Saya balik lagi ke papan ya. Ini, ke Paint. Jadi ada satu lagi yang belum saya bahas, yaitu tentang banyak anggota. Ini belum saya bahas, yang ada di halaman 101 itu. Banyak anggota. Bentar. Ini. Banyak anggota himpunan. Banyak anggota himpunan ini biasanya disimbolkan dengan NA. Nah, kalau misalnya saya punya himpunan ini, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak anggotanya ada berapa? Ada berapa ini? 5. Ada 5. Kalau saya punya himpunan ini, himpunan kelipatan 3 antara 3 dan 21. Kira-kira ada berapa banyak anggotanya? Kita cek dulu. Kelipatan 3 antara 3 sampai 21 itu apa aja? 6. Oke, 6. Terus? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 3 nggak 6, ikut ya? 9, ya, Bu. 6, 9, 12, 15, 18. Oke, 18. 18, Berarti 21 nggak ikut ya? 15. Banyak anggota ada berapa? 8, 5. 5. 5. Ini ya caranya untuk supaya kalian bisa mengerjakan yang halaman 101 nomor berapa ini? Nomor 2. Ini saya harapkan bisa. Jadi banyak anggota itu kita harus urutkan satu persatu kira-kira apa aja anggotanya. Oke? Ada pertanyaan? Bu, pakai soal atau jawaban? Tidak, Bu. Pakai soal dong, nanti apa ABC-nya enggak usah, cuman soal intinya aja. Intinya soal aja biar kalian enggak tiba-tiba ada jawabannya gitu. Oke? Udah clear ya anak-anak ya? Halo, halo. Halo, Bu. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau absen dulu, silakan kalian sambil mengerjakan ya. Kita nanti doa akhir pelajaran bareng ya. Saya
izin videonya saya matikan, oke? Videonya. Recordingnya saya matikan. Oke, ya, halo, ya. Halo, Bu.